Kolonel Armet Firsia Andrian Gitrias merupakan salah satu putra bertanah kelahiran Sumatera Utara. Putra kelahiran Rantau Prapat 2 September 1978 ini adalah lulusan Akademi Militer tahun 2000 dari Kecabangan Artileri Medan. Sejak di bangku sekolah menengah pertama, di antara tawa remaja dan semangat mengejar mimpi, Kolonel Armet Firsia Andrian Gitrias sudah menemukan satu sosok yang membuat harinya berbeda. Dialah Nyonya Ane Nurjana, wanita yang selalu hadir dengan senyum sederhana, namun mampu membuat dunia Kolonel Armet Firsia Andrian Gitrias terasa lebih indah. Berjalannya waktu tahun demi tahun berlalu. Dari dua hati yang menyatu, lahirlah dua malaikat kecil buah cinta yang melengkapi kebahagiaan. Sejak awal pengabdian, beliau senantiasa menunjukkan dedikasi, loyalitas, serta semangat juang yang tinggi dalam setiap penugasan yang diemban. Mengawali karir militernya dari tahun 2001 sebagai perwira pertama di Batalion Armet 7105 Kodam Jaya. Dalam perjalanan pengabdiannya sebagai perwira pertama di Yonarmet 7, ia menunjukkan dedikasi, semangat juang, dan loyalitas tinggi dalam membina fisik serta memajukan satuan. Terbukti dengan beberapa tahun berturut-turut menjadi juara 1 Lomba Binsa Ton Tangkas tingkat Kodam dan juara 3 tingkat TNI Angkatan Darat. Di tahun yang sama, beliau mendapatkan jabatan baru sebagai Pajau 3 Raise, Batalion Armet 7105 GS Kodam Jaya. Dalam perjalanan dinasnya selama Batalion Armet 705 GS Kodam Jaya, beliau pernah mengemban berbagai jabatan, di antaranya sebagai Pajau, Pamuparai, Kapus Pibak, dan Komandan Rai Batalion Armet 705 GS hingga tahun 2009. Tahun 2010, putra daerah bertanah kelahiran Sumatera Utara itu mengikuti pendidikan lanjutan Perwira 2 Armet. Kemudian beliau berpindah tugas ke Kodam Iskandar Muda dengan jabatan Kepala Seksi Penerangan Umum Kodam Iskandar Muda. Tidak berjalan lama, di tahun 2011 beliau berpindah posisi staf di bagian staf personalia dengan jabatan Pabanda Binper Staf Personalia Kodam Iskandar Muda. Tahun 2012, beliau melangkahkan kaki ke Batalion Artileri Medan 17105 Tarik, Kodam Iskandar Muda, dan menduduki jabatan sebagai Wakil Komandan Batalion Pertama. Lagi dan lagi ia menorehkan prestasi juara 3 atas keberhasilannya dalam Lomba Pembinaan Satuan Terbaik. Tahun 2014, beliau mengisi jabatan sebagai pejabat sementara Kabak Binsat, Esdir Binsen Pusat Kesenjataan Armet. Pada tahun tersebut, beliau mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat. Selanjutnya, di tahun 2016, beliau berpindah tugas ke Pulau Jawa untuk menduduki jabatan sebagai Danyon Armet 921 Kostrat. Waktu jadi Danyon Armet 9, beliau adalah Danyon pertama yang merintis penggunaan alutsista Armet terbaru modern yang bernama Caesar buatan Perancis, yang semula senjata meriam Armet 76 Tarik, sampai merintis Latancap Natuna dengan meriam Caesar tersebut. Tahun 2017, beliau diamanahkan jabatan sebagai Kepala Tim Guru Militer dan Pelatih Pusdik Armet, serta di tahun itu juga beliau mengemban jabatan sebagai Kadepsista Pusdik Armet Pusat Kesenjataan Armet. Tahun 2019, beliau berpindah tugas terbang ke Pulau Sulawesi untuk mengisi jabatan sebagai Komandan Kodim 1314 Gorut, Kodam 13 Merdeka. Lagi dan lagi, beliau adalah Dandim pertama di satuan tersebut. Dandim tipe B Gorontalo Utara yang pertama, dengan wilayah yang masih jauh dengan akses pada kala itu. Di bawah kepemimpinannya yang tegas dan visioner, semangat latihan dan disiplin di lingkungan satuan terus tumbuh. Ia mampu membuktikan dengan meraih beberapa prestasi baik event sipil maupun Kodam, sampai dengan event yang diadakan TNI Angkatan Darat, termasuk juara Lomba Pembinaan Teritorial, serta Satuan Kodim 1314 Gorut adalah satuan atensi kunjungan kerja Aster Kasat kala itu. Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata dari semangat juang dan profesionalisme yang tertanam kuat. Hingga di tahun 2020, beliau dihadiahkan jabatan sebagai Pabandia 1 Jianstra Pers Paban 1 Ren Staf Personalia, TNI Angkatan Darat. Tahun 2023, beliau terbang menuju Pulau Sumatera, tepatnya di Kodam 2 Sriwijaya dengan jabatan sebagai Komandan Kodim 0413 Bangka Korem 045 Garuda. Di saat jadi Dandim tipe A Kodim Bangka, beliau meraih prestasi KPPN Awards dan juara Lomba Kampung Pancasila tingkat TNI Angkatan Darat, dan penghargaan tersebut diberikan langsung di Mabesat oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Berjalannya waktu, di tahun 2024 beliau berpindah tugas ke bumi ranah Minang Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Perencanaan Korem 032 Wirabraja hingga tahun 2025.
Selama 3 semester menjabat, ia kembali menorehkan prestasi di antaranya. Pertama, penghargaan terbaik kategori capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Dan yang kedua, penghargaan terbaik kategori pengelolaan gaji induk Satker Besar. Karirnya terus menanjak, hingga salah satu putra kelahiran Sumatera Utara ini mendapatkan amanah untuk menduduki jabatan sebagai dosen madya sekolah staf dan komando TNI Angkatan Darat. Di samping jabatan yang pernah diembannya, Kolonel Armet Firsia Andrian Githrias juga pernah menorehkan sederet penugasan dalam negeri. Di antaranya, tahun 2006, beliau pernah mengikuti penugasan latihan bersama dengan negara Papua Nugini. Tahun 2015, beliau diberi amanah untuk mengikuti tugas belajar di negara Brazil. Dan tahun 2016, Kolonel Armet Firsia Andrian Githrias kembali ditugaskan untuk mengikuti kegiatan tugas belajar di negara Singapura. Dari seluruh perjalanan kisah penugasan salah satu putra daerah bertanah kelahiran Sumatera Utara ini, beliau tidak akan pernah lupa dengan prinsip hidupnya, yaitu talk less do more, berbuat bukan untuk dilihat, bekerja bukan untuk dipuji, diam itu emas. Kini, dengan penuh doa dan kebanggaan, kami mengantar Kolonel Armet Firsia Andrian Githrias beserta keluarga untuk melanjutkan pengabdian di tempat tugas yang baru. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan perlindungan dalam setiap langkah pengabdian. Salam Wirabraja, terbaik, tulus, dan ikhlas.